Oke guys, balik lagi bersama kita cari cuan. Nah, di kesempatan kali ini kalau kita anggap ya market itu dalam kondisi yang gonjang-ganjing memang brother ya. Hari ini market dalam kondisi yang kurang bagus, cuman memang ada beberapa altcoin yang notabene hari ini cukup recover bagus. Ya, kalau kalian memang memiliki koin-koin yang recover hari ini silakan ya teman-teman ya untuk diambil sedikit aja buat isi dompet kalian. Nah, secara historical di sini kita bisa melihat bersama-sama kalau kita acuannya pada Bitcoin, Bitcoin saat ini memang terjadi yang namanya koreksi kurang lebih 2% dan kalau kita melihat dalam konteksnya 7 hari terakhir kurang lebih 1% ya 1,3%. Oke, kemana arah pergerakan daripada Bitcoin untuk short termnya? Kita bicara jangka pendek. Seperti konteksnya seperti biasa, di sini kalau kita melihat ya dalam time frame 4 jam, kalau kita melihat dari dalam 24 jam memang dia masih dalam retensi konsolidasi. Tapi kalau kita melihat dari 4 jam, ada beberapa area yang memang harus bisa ditahan ya, harus bisa ditahan. Kalau kita melihat konteks untuk si Bitcoin sendiri dari sini, nah sebenarnya dia udah nyentuh di area support. Ya, jadi ini adalah area support pertama, kedua, ketiga, apakah ini nanti dia bisa grow up lagi hingga akhirnya nge-break area resisten ini. Kalau nanti Bitcoin semisal area ini bisa kejebol, ke-break, maka tidak menutup kemungkinan prospek pergerakan daripada Bitcoin akan naik yang lumayan ya. Konteksnya adalah kita berharap Bitcoin itu bisa naik ke sini. Kalau nanti Bitcoin bisa naik ke sini, maka dia akan terjadi yang namanya sedikit rejection sebelum meneruskan kenaikan kembali. Nah, kita berharap area ini bisa terrealisasi terlebih dahulu untuk Bitcoin. Nah, konteksnya di sini kita nggak akan fokus ke Bitcoin, tapi kan secara historikalnya pola pergerakan daripada altcoin itu juga mengikuti pola pergerakan daripada si Bitcoin. Nah, terus di sini kita akan membahas daripada si Pi Network karena ya suatu project tanpa adanya roadmap ya kita akan membahas tentang peta jalan Pi Network itu kurang sempurna kalau tidak ada roadmap. Nah, seperti yang kita bahas konteksnya, area ini akan ketutup terlebih dahulu dan ternyata area ini udah ketutup ya kawan ya. Jadi kan kemarin-kemarin sempat kita bahas juga area ini bakal ditutup dulu ya. Mau nggak mau harus nutup area ini dan ternyata teman-teman kalian bisa cek area ini udah ketutup ya, bakal lebih nyentuh di area sini kan tertingginya dia. Nah, jadi area ini menahan nih prospek pergerakan daripada Pi Network yang mengakibatkan terjadi rejection saat ini. Oke, kemana arah tujuan daripada Pi Network berikutnya? Kita ambil di time frame 4 jam ya, biar jauh lebih enak dulu teman-teman. Sebelum kita menuju ke pembahasan tentang roadmap-nya. Nah, sorry, salah. Ya, kita salah untuk ngambil posisinya. Jadi kalau kita melihat, ambil dari atas, tarik ke bawah. Bro, maka kalau kita mengambil dari zona ini, targetnya adalah di area kepala 25. Ini akan menjadi target terdekat daripada Pi Network ya. Semoga di area 25 ini nanti pas bisa untuk membuat kenaikan yang bagus lah. Bisa kejebol dalam beberapa waktu ke depan gitu kan. Kalau kita melihat di area tersebut pas ya, di sini ada area resisten juga. Jadi ini adalah target yang cukup realistis untuk dicapai Pi Network dalam short termnya. Kalau nanti area 25 itu bisa kena, maka Pi Network tidak menutup kemungkinan bisa menyentuh di kepala 3 lagi. Nah, perihal peta jalan, teman-teman di sini kita ngambil dari website resmi daripada Pi Network. Jadi, pengungkapan peta jalan. Nah, dulu waktu Pi Network itu belum melakukan mainnet, ya kan, itu kan di testnetnya ada peta jalan tuh, mainnet, terus apa, susunannya apa, kuartal 1, kuartal 3 itu kan ada dulu. Nah, saat ini dijelaskan nih, ya kan, peta jalan ini dikembangkan dan dipelihara sebelum peluncuran jaringan terbuka. Jadi masih dalam fase testnet. Ya, itu ada peta jalannya dan mencerminkan prioritas strategis, tujuan pengembangan dan tonggak penting dari fase awal proyek tersebut. Peta jalan ini akurat pada tanggal yang tertera dan berfungsi sebagai alat perencana selama tahap sebulan jaringan terbuka. Nah, di sini ada notes-nya.
ada peringatan, harap diperhatikan. Sejak transaksi ke jaringan terbuka, peta jalan ini tidak lagi diperbarui atau dipelihara, alias ya peta jalannya belum ada lagi sampai saat ini. Pi Network sedang mengevaluasi cara terbaik untuk mengomunikasikan perkembangan fitur, keputusan tata kelola, dan inisiatif komunitas di masa mendatang. Kami akan memberitahu Anda setelah keputusan dibuat. Peta jalan ini hanya boleh dianggap sebagai referensi historis dan tidak boleh diandalkan untuk perencanaan saat ini atau di masa mendatang atau keputusan pengembangan untuk informasi terbarunya. Jadi untuk saat ini perihal peta jalan belum ada lagi update-nya, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi nanti semisal Pi Network itu update peta jalan, ini akan sangat-sangat membantu hype daripada Pi Network. Nah, kalau nanti peta jalan dirilis, komunitasnya diberitahu, bro, launching di up di akun X, tidak menutup kemungkinan hype daripada Pi Network akan naik lagi. Dan kalau kita berbicara ekosistemnya kan di sini lumayan ya. Untuk ekosistem seperti ini ya, bisnis terverifikasi, KYB ya kan, bermitra dengan Pi Ventures ya, Pi Ventures Capital ya. Intinya ini ada 100 juta di sini kalau nggak salah dalam bentuk US dollar ya kan. Dan sebenarnya kalau kita melihat dari Pi Network itu cukup bagus sih ya, walaupun memang kurang listing aja. Informasinya akan ada listing ya, informasi yang beredar kabar burungnya akan ada listing ya, semoga saja nanti bisa listing. Oke, mungkin ini dulu kawan ya, next time kita sambung lagi ya, kita sambung lagi untuk perkembangan Pi Network ya. Tetap ya cari cuan.